Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sosok Tetanggaku. Menceritakan sebuah kisah pembunuhan tragis di sebuah kontrakan. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Aku baru 2 hari menempati rumah kontrakan yang terletak di kawasan Cipinang. Tempat ini menjadi pilihanku karena dekat dengan lokasi pasar, tempat aku berjualan barang bekas alat-alat sepeda motor. Ada sekitar 16 rumah kontrakan yang berjajar saling berhadapan, yang masing-masing 8 rumah. Dan sebuah rumah besar milik sang majikan atau bos kontrakan tersebut. Sebenarnya, aku ingin memilih yang paling ujung, agar bisa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu terganggu dengan segala urusan tetek bengek para penghuni yang rata-rata memang berpasangan bahkan membawa anak mereka. Tapi entah kenapa pemilik kontrakan menyarankan agar aku mengambil yang di sebelahnya saja. Dengan alasan terkadang penghuni rumah itu datang juga untuk tinggal di sana. Ya sudah, aku gak perlu banyak tanya. Yang namanya kontrakan sederhana ya tidak ada fasilitas apapun di dalamnya, selain ruang kosong yang disekat dengan toilet dan dapur. Jadi untuk tidur pun, aku harus merogoh kocek lagi buat beli kasur yang namanya kasur Palembang. Tipis namun lumayan untuk mengurangi rasa dingin jika hanya beralaskan selembar tikar plastik saja. Sebenarnya aku berdagang secara berkelompok dan tentu saja terdiri dari famili semuanya. Namun karena masing-masing mempunyai istri dan anak, mereka lebih memilih tinggal di kontrakan yang lebih besar. Dan hanya aku sendiri yang masih lajang, padahal usiaku sudah hampir menginjak angka 25. Malam pertama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan bangun pagi pun hampir kesiangan. Mungkin karena lelah seharian, berteriak-teriak menawarkan dagangan, sampai suara pun agak serak. Malam kedua, hampir tengah malam aku belum bisa tertidur. Aku duduk di depan kontrakan yang sudah sangat terlihat sepi. Bahkan, tetangga sebelah kiri aku yang biasa selalu ramai saat ngobrol bersama istrinya pun sudah tidak terdengar lagi. Terdengar suara pintu gerbang sebagai pembatas wilayah terbuka. Aku hanya melihatnya sebentar. Ternyata seorang cewek bertubuh mungil, mengenakan rok pendek dengan kaos putih dan tas kecil tergantung di pundaknya. Aku menikmati kopiku dan menghisap asap rokokku dalam-dalam. Terdengar suara klik seperti sebuah kunci yang membuka pintu, dan membuat aku terpaksa melihatnya lagi. Oh, ternyata cewek itu tinggal tepat berhadap-hadapan dengan tempat tinggalku. Dari mana dia? Hari gini baru pulang. Kerja? Kerja apa? Itu pertanyaan yang sempat melintas dalam pikiranku. Mau tidak mau aku memperhatikannya juga. Tubuhnya mungil, namun aku yakin kalau usianya sudah di atas 20-an. Rambutnya tertata rapi pendek sebatas bahu, dan ia mengenakan sandal atau sepatu berhak agak tinggi, mungkin untuk menambah tinggi badannya. Sebelum ia menutup pintu, ia masih sempat memandangku kalau hanya sekilas lalu. Dan pada malam ketiga, saking gerah aku terpaksa menggelar tikar di teras dan rebahan di sana.
Entah aku tertidur atau tidak, aku terkejut saat sebuah tangan terasa menggoyang-goyangkan tubuhku. Bangun, Mas. Dan ada bisikan pelan. Antara sadar dan tidak, aku melihat seraut wajah yang sepertinya pernah aku melihatnya. Tolong gue dong. Cewek tadi sudah berkata lagi. Aku terpaksa bangun, mengucek mata dan mengelap sudut bibirku yang mungkin sudah ngiler dari tadi. Ternyata benar, dia cewek yang tinggal di depan kontrakanku yang semalam aku lihat. Minta tolong apa ya? Tanyaku, barangkali memang ada sesuatu yang tak bisa aku lakukan. Bayarin HP gue nih. Cuma ada sedikit error. Lanjutnya sambil memperhatikan sebuah handphone yang bagus dan aku pikir pasti mahal. Waduh, sorry aja deh. Kalau buat beli HP sih gue gak bisa. Buat makan aja gue uring-uringan. 500 aja deh. Gue butuh banget. Malam ini gue gak dapet saweran. Sepi job. Katanya lagi, dan memaksa aku untuk melihat-lihat handphone miliknya. Emang lu kerja di mana? Kataku mulai bisa sedikit tenang. Padahal jauh dalam hati dak-dikduk banget. Coba bayangkan, malam-malam sepi kayak gini disamperin cewek cantik kayak dia. Jujur aku merinding juga saat pertama membuka mataku. Untungnya aku pernah melihat cewek ini semalam. Jadi aku tidak perlu berpikir kalau cewek ini datang dari dunia gaib. Ya, Mas. Gue ini cuma pemandu lagu di kafe. Emang sih kalau lagi rame ya lumayan penghasilan yang gue dapet. Tapi itu cuma pada malam-malam tertentu aja. Dan malam ini gue gak dapet duit. Gue bingung mesti cari kemana buat masak dan jajan anak gue. Cewek itu mulai curhat. Entah benar atau tidak yang ia katakan. Namun, aku jelas melihat kesedihan di matanya. Yang sebenarnya indah namun tertutup mendung. Tapi maaf, kalau buat bayarin HP lu, gue gak bisa. Kemarin udah buat belanja dagangan. Apa lu tega sama gue? Sama anak gue? Cewek itu berkata lirih seakan memelas. Aduh, ini bukan masalah tega atau gak tega. Jujur, gue percaya sama apa yang lu omongin. Gue juga ngerasa kasihan sama lu yang harus pulang malam demi saweran buat menghidupi keluarga dan anak. Tapi ngomong-ngomong, suami lu kemana? Gue udah pisah, udah lama. Emang status gue belum janda. Sebab suami gue gak mau nyerahin gue. Dia masih ngarep gue balik sama dia. Aku hanya manggut-manggut mendengar curhatnya yang begitu mudahnya meluncur dari bibirnya yang tipis. Begini aja ya. Oh ya, nama lu siapa? Nama gue Malik. Kataku menyodorkan tangan dan ia menyambut sambil menyebut namanya. Gue Caca. Aku mengeluarkan selembar uang kertas 100 ribuan dan aku berikan padanya. Nah, ini gue punya duit cepek. Ini lo ambil buat jajan anak lo besok. Sebaiknya lo masuk deh, udah terlalu malam. Gak enak juga kalau ada yang lihat kita berduaan. Kataku meminta agar ia kembali ke tempatnya. Ya udah, makasih ya Malik. Nama lu serem banget, kayak nama malaikat penjaga neraka aja. Ih. Caca bangkit sambil tertawa kecil dan kembali ke kontrakannya. Kiranya obrolan malam itu akan semakin berkelanjutan. Caca hampir setiap pulang kerja malam, dia menyempatkan dirinya untuk ke rumahku. Dan anehnya, aku tidak bisa untuk menolaknya. Ada saja alasan cewek itu. Entah minta rokok lah, atau mencari mie instan.
Kami begitu cepat akrab, seakan sudah kenal lama. Dan malam ini ada yang agak sedikit janggal dari sikapnya. Setelah ia menyulut rokok dan menikmati asapnya, tiba-tiba ia bertanya, Malik, kalau menurut lo, gue ini cantik gak sih? sungguh sebuah pertanyaan yang bodoh. Atau aku pikir ia sekedar menguji apa mataku masih normal atau sudah kabur. Ditanya kok malah diam aja sih? Cak, lo ini lagi ngetes mata gue. Apa gimana sih? Jawaban yang gue yakin lo tahu sendiri kan? Tapi gue pingin denger sendiri dari lo. Oh gitu ya? Oke deh. Buat gue, lo udah terlalu cantik. Cuma kurang tinggi aja. Lo gak ngelihat kekurangan gue yang lain, Malik? Caca melanjutkan pertanyaan sambil berdiri, memutar-mutar tubuhnya. Sebenarnya, aku mau tertawa juga melihat tingkahnya yang lucu, bak seorang model yang sedang bergaya. Gimana? Aku menggeleng, karena aku tidak bisa melihat kekurangannya. Lo gak pernah memperhatikan gue, Malik. Coba lo lihat buah dada gue. Kecil kan? Katanya sambil membuka kaos yang membungkus tubuhnya. Dan dalam keremangan lampu yang hanya 10 watt, aku dapat melihat tubuh Caca yang putih mulus. Kemudian ia menarik tali bra hingga sebuah pemandangan terpampang di depan mataku. Aku terpaksa melempar pandanganku keluar jendela agar pikiranku tidak hanyut terbawa alam ilusi yang kini sedang ditawarkan. Maaf Caca, gue mohon lu pakai lagi pakaian lu, atau gue yang keluar sekarang. Gue baru ketemu cowok kayak lu, pakai pura-pura nolak ngelihat beginian. Gue gak punya maksud apa-apa, tapi tolong deh, kesiniin tangan lu. Caca bukan malah menutupi tubuhnya, tapi malah mendekat dan meraih sebelah tanganku. Aku benar-benar merasa tidak percaya kalau cewek ini akan berbuat senekat ini. Dan aku tidak bisa menolaknya saat tangan kananku harus mendarat di antara belahan dadanya. Coba lo bayangin, bagaimana gue bisa disebut cewek sempurna kalau ternyata buah dada gue hanya sebesar buah jambu. Lo tahu kan, cowok kebanyakan itu suka lihat cewek yang berpayudara besar biar puas saat menikmatinya. Iya kan? Kecil kan punya gue? Dan lebih liar lagi, Caca mendekap kepalaku agar berlabuh di tubuhnya bagian atas. Namun, sedapat mungkin aku menolaknya. Cak, jangan kelewatan ah. Maaf, gue gak bisa. Tolong lu pakai lagi deh kaos lu. Terus lu pulang deh. Gue gak mau sampai terjadi apa-apa kalau sampai ada orang yang lihat kita. Setelah berkata, aku segera keluar rumah menuju warung. Semua demi untuk menghindari Caca yang sudah hampir lepas kontrol. 2 malam berikutnya, dia tidak nongol di tempatku. Mungkin dia marah karena aku menolaknya. Dan ia mengirim pesan lewat WA. Malik, maafin gue ya. Tapi gue gak bermaksud ngajak lo main. Beneran, sumpah. Gue cuma supaya lo tahu aja kalau selama ini gue tertekan sama kebanyakan cowok yang deket sama gue. Mereka bilang kalau tete gue itu kecil, gak bisa bikin puas. Lagian, gue juga ikhlas kok kalau lo memang nafsu lihat gue. Anggap aja, gue ini pembalas kebaikan lo. Aku hanya tersenyum, merasa lucu dengan permasalahan Caca yang aku anggap gak perlu gue balas. Caca. Aku juga gak munafik kalau aku memang menyukai dia.
Kiranya obrolan malamku bersama Caca diam-diam jadi perhatian orang juga. Padahal aku yakin kalau selama ini belum pernah ada yang tahu kalau Caca masuk ke tempat kontrakanku. Atau mungkin juga mereka tahu, hanya saja berpura-pura tidak tahu. Atau cukup mengintai dari balik gorden jendela saja. Hal itu baru aku tahu saat itu aku nongkrong di warung kopi seberang kontrakan milik orang Padang. Dia dipanggil Umi Salamah. Wanita yang sudah paruh baya itu senang jika aku nongkrong di warungnya. Mungkin dia merasa kalau ada teman untuk diajak ngobrol dan aku selalu menanggapinya. Tapi malam ini nampaknya Umi bukan ingin curhat, tapi agak condong menginterogasi aku. Maaf loh Mas Malik, Umi ini hanya sekedar beri saran saja. Karena Umi sudah banyak mendengar kasak kusuk kalau Mas Malik sering didatangin Caca malam-malam. Umi Salamah memulai nasihatnya. Sebenarnya ini bukan hal yang serius, Umi. Saya menganggap kedatangan Caca itu mungkin bagi dia sekedar meluangkan waktu melepas penat sehabis kerja. Dan memang saya memberi uang untuk jajan anaknya karena merasa kasihan saja. Awalnya memang begitu. Sebelum Mas Malik tinggal di sini, dia juga sering merayu cowok-cowok pendatang baru. Dan semua bilang atas dasar kasihan. Tapi lama-lama langkah mereka semakin jauh. Sehingga kami bersama warga pun bertindak untuk mengatasi masalah itu. Dan Umi harap kejadian ini gak terulang sama kamu. Sebab perlu kamu ketahui kalau sebenarnya Caca bukan atau belum menjadi janda. Suaminya gak mau menceraikannya dan berharap kalau Caca masih bisa memperbaiki dirinya. Umi Salamah bercerita banyak tentang masa lalu Caca yang membuat aku sangat terkejut. Ternyata Caca dulunya adalah seorang karyawati di sebuah kantor besar. Sebuah perusahaan kontraktor kenamaan yang sudah sangat terkenal. Bahkan posisi Caca saat itu sangat penting. Dia seringkali yang menghadiri setiap ada penandatanganan kontrak kerjasama. Caca yang dulu memiliki kepribadian yang 90 derajat dari kebalikan Caca. Yang sekarang, Caca terlihat cuek dan tidak peduli pada orang lain. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Ini pesan khusus buat Mas Malik ya. Caca itu punya nenek yang sangat menyayangi dia. Neneknya ingin selalu menjaga dan mengawasinya, meskipun Caca bukan lagi anak-anak. Ia diberikan penglihatan batin, sehingga dapat melihat yang orang lain itu tidak bisa melihatnya. Misalnya, makhluk gaib gitu. Namun sayangnya, ia sering tidak bisa kontrol dirinya. Sering berteriak meminta tolong, padahal dia bisa menolong dirinya sendiri. Dan lebih parahnya, ini kalau menurut Umi ya, Caca itu sekarang mempunyai nafsu seksual yang tinggi. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan laki-laki ganteng atau jelek dan memilih tempat serta waktu. Ya, Caca dapat melakukan hubungan badan dengan siapa saja dan di mana saja saat dorongan dari sang pendamping itu mendesaknya. Tentu kamu juga pernah melihat dia begitu kan? Pertanyaan Umi Salamah memang bukan sekedar pertanyaan tanpa dasar. Aku hanya mengangguk. Iya, Umi. Tapi saya masih bisa mencegah dia, Umi. Mungkin untuk beberapa waktu kamu masih bisa bertahan. Tapi mampukah kamu menghindari dia terus-menerus? Saran Umi,
sebaiknya kamu pindah dari kontrakan itu. Sebab sekarang kalian berdua dalam pengawasan warga. Aku terkejut mendengar kata yang mengisyaratkan sebuah peringatan. Masa lalu Caca. Memang apa yang telah diceritakan Umi Salamah kepadaku itu bukan sekedar cerita hoax. Sebab pada suatu hari ketika aku sedang meng-scroll handphoneku, tiba-tiba di beranda FB-ku lewat foto seorang cewek yang mirip dengan Caca. Untuk beberapa lamanya aku mengamati wajah imut itu. Hanya saja dalam foto profil itu terlihat cewek itu lebih berkarisma. Ia mengenakan jas biru muda dengan logo PT perusahaan dan di dada kanannya tertera nama Caca Handrayani. Duduk menghadapi sebuah laptop yang berada di atas meja kerjanya. Dan ketika aku melihat sebuah foto-fotonya, ternyata sungguh berbeda dari keadaan yang sekarang. Cewek itu terlihat nampak sedang sibuk berada di sebuah bangunan berlantai dan tengah mengamati pasangan besi pada lantai yang akan siap untuk dicor. Setelah aku amati, ternyata gedung itu sebuah apartemen yang sangat megah dan memiliki ratusan kamar. Aku berdecak kagum, seandainya Caca sekarang masih berada di posisi ini. Mungkin ia tidak akan tinggal di depan kontrakan aku. Dan sudah pasti aku tidak akan pernah mengenalnya. Sejak saat itulah, aku merubah sikapku demi mengingat masa lalunya yang penuh dengan gemerlapnya warna kehidupan. Wajah dan senyumnya selalu ceria dengan pandangan matanya yang tegas dan tajam. Benar, itu memang foto gue. Tapi sekarang gue udah gak suka Facebookan lagi. Akun gue yang itu udah lupa kata sandinya. Semenjak HP gue rusak, gue lempar ke suami gue. Caca membenarkan kalau itu memang foto dirinya. Pandangan cewek itu seakan lepas pada langit kelam malam itu. Apa lo punya niatan buat kembali ke masa lalu lo yang begitu berharga, Cak? Gak mungkin, Malik. Hidup gue udah hancur. Bahkan gue sendiri udah lupa sama masa lalu gue. Yang katanya orang kantoran dan terpandang. Gue sekarang cuma sampah. Sampah masyarakat yang tak pantas untuk hidup bermasyarakat. Setiap langkah gue selalu dapat cibiran. Bahkan cerita-cerita miring pun selalu saja terdengar. Makanya gue lebih banyak tinggal di dalam sama anak gue. Maaf, Cak. Bukan maksud gue buat bikin lo sedih. Tapi setidaknya lo masih punya harapan lah. Menatap masa depan. Ya, taruhlah masa depan lo itu udah suram tanpa cahaya. Tapi ingat, lo punya anak yang masih kecil. Masih banyak yang harus lo perjuangkan buat dia. Gue sih cuma bisa nyaranin aja. Carilah pengganti ayah buat anak elu, supaya dia punya masa depan yang lebih baik. Iya, Malik. Selama gue kenal banyak cowok, cuma baru elu yang bisa ngasih nasihat ke gue. Kebanyakan cowok itu merayu biar bisa menikmati tubuh gue. Lu emang beda, Malik. Tanpa kusangka, Caca malah memeluk erat tubuhku. Dan ia sempat terisak dalam pelukanku. Tanpa sadar, aku membelai rambutnya yang pendek sebatas bahu. Tidak cukup hanya sampai di situ, tangan Caca meraih kepalaku agar aku sedikit menunduk. Dan dengan liar, bibirnya menyapu bibirku. Untuk beberapa saat, aku terbuai oleh desah nafasnya yang panas membara. Hingga pada saat Caca mulai mempreteli kancing bajunya, aku mulai tersadar kalau aku harus menghentikannya. Cak, cukup, Cak. Seruku pelan sambil meringsut mundur, namun cewek itu semakin bergerak cepat membuka penutup dadanya. Tiba-tiba aku melihat
kilatan di matanya yang semula terpejam. Bola matanya seperti mengeluarkan bara. Mata Caca berubah berwarna merah, dan aku semakin tersudut. Setelah ia membuka bra hitamnya, masih ada pembelat lain yang melapisinya. Iya, seutas jarik bermotif batik Jawa. Dengan bagian belakang, ia ikat seperti simpul. Ia menciumi bagian simpul tadi sambil tersenyum seperti menyeringai. Aku melihat ada benggolan seperti benda di dalam simpul jarik tersebut. Mbah, Caca sudah menemukan yang Caca cari, kata Caca, yang aku sendiri tidak tahu apa maksudnya. Ia kembali mendekatiku yang sudah semakin panik karena takut. Dan sedetik lagi Caca menyentuhku. Aku dengan sigap meraih kain jarik dari tangannya. Berhenti Caca, atau aku menghancurkan benda ini. Aku berkata lantang sambil memperlihatkan jarik yang sudah berpindah ke tanganku. Dan ketika Caca mulai menyentuhku, aku membenturkan benggolan dalam jarik tadi. Seketika itu pula, Caca terpental ke belakang sambil berteriak. Jangan hancurkan itu, Malik. Ya sudah, sekarang kamu pulang sebelum ada orang yang datang ke tempat ini. Caca akhirnya menuruti kata-kataku. Ia membenahi pakaiannya kembali, kemudian kembali ke tempatnya. Sejak saat itulah aku sering merasa ada yang aneh. Di setiap malam, bila kebetulan Caca tidak datang ke tempatku, aku merasa cewek itu selalu ada di dalam kontrakan ini. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan aku masih duduk di dekat jendela, sambil sesekali menyibak sedikit gorden, memperhatikan pintu kontrakan Caca. Namun di sampingku, jelas, aku seperti melihat ada gerakan. Benar, aku merasa ada sebuah bayangan yang berkelebat masuk ke toilet. Seketika aku merinding, dan setelah lama memperhatikan tidak ada apapun. Baru aku memberanikan diri untuk melihat ke dalam toilet yang ternyata kosong. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Umi Salamah, kalau Caca mendapatkan pendamping dari neneknya. Sebab pada saat Caca malam itu ada bersamaku, dengan jelas aku melihat satu sosok yang sangat mirip dengannya, tengah berdiri di depan pintu kontrakannya memperhatikan kami. Singkat cerita, aku baru saja pulang sehabis berjualan. Waktu itu baru saja sehabis maghrib. Aku melihat ada aktivitas di kontrakan sebelah paling ujung, yang menurut pemilik kontrakan itu, sesekali ada penghuninya yang datang. Dan mungkin inilah penghuni kontrakan yang sering kosong itu. Lampu teras hanya 10 watt, membuat cahaya tidak terlalu terang. Namun jelas aku melihat seorang cewek remaja yang menurut aku sih masih sekolah. Ketika aku hendak membuka pintu, cewek itu mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk sibuk bermain handphone. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda sapa, yang ia balas dengan anggukan pula. Setelah itu aku masuk untuk mandi, makan, dan membuat segelas kopi. Dan setelah kurang lebih jam 9, aku keluar untuk duduk di teras. Oh ya, antara tiap kontrakan dibatasi dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 1 meter, hanya sebagai pembatas saja, agar sesama penghuni tidak langsung saling melihat aktivitas masing-masing. Dengan menggelar tikar plastik sebagai alas, aku mulai menikmati hidup dengan segelas kopi dan tentu saja rokok. Gasar-geser handphone mencari berita yang lagi viral. Memang, setiap hari ada saja peristiwa yang mau tidak mau membawa kita ke arah sana. Dari mulai politik yang menyoroti kecurangan partai,
sampai debat para dewan yang aku sendiri kurang tahu maksudnya. Segala musibah banjir, gempa, dan kebakaran hutan sampai artis yang saling sindir. Dan aku lebih memilih untuk melihat bagaimana nasib bangsa Palestina yang terus-menerus diburu oleh Yahudi Israel. Peperangan yang tak pernah selesai, yang telah banyak merenggut korban jiwa, harta, dan segala kebebasan. Dan anehnya, negara-negara adikuasa yang seharusnya bisa mendamaikan mereka, meredam dan menghentikan perang, malah mendukung sang Zionis dengan membekali mereka senjata-senjata modern. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar negara Palestina segera merdeka, sehingga tidak akan lagi terlihat derai air mata anak-anak Palestina yang kehilangan kasih sayang orang tuanya karena harus gugur di medan perang. Sendirian saja, Mas. Aku terhenyak mendengar pernyataan itu. Sapaan halus yang memaksaku untuk menghentikan aktivitasku bermain handphone. Aku menoleh ke atas tembok pembatas. Oh, ternyata cewek yang tadi sempat aku lihat masih berada di sana. Iya, kamu sama siapa tinggal di situ? Tanyaku bangkit berdiri untuk menjelaskan agar dapat melihatnya dengan jelas. Namun karena tembok pembatas, tentu saja aku hanya melihatnya sebatas perutnya. Wajahnya oval dengan mata agak bulat dan bibirnya terlihat padat. Kulitnya tidak terlalu putih, sedikit gelap namun punya daya tarik luar biasa. Ia menggelung rambutnya yang mungkin panjang dan memperlihatkan kulit lehernya. Aku sempat berdecak mengagumi kecantikan alami cewek ini. Sama si Mbok, dia ada di dalam sedang meracik jamu. Jawabnya sambil menunjuk dengan menengokkan lehernya yang semakin memperlihatkan urat-urat kecil yang kehijauan. Memang samar-samar aku mendengar suara degugan seperti ada benda yang ditumpukan. Dan ada juga bau aroma jamu sempat tercium di hidungku. Tapi tempat kamu ini selalu sepi. Apa habis pulang kampung? Aku bertanya lagi, dan tanpa kami sadari kalau wajah kami semakin berdekatan. Cewek itu tidak langsung menjawab pertanyaanku, tapi bola mata malah bermain tepat di depan mataku. Sepertinya dia memang agak manja. Melihatku terpaku, melihat wajahnya, ia malah memainkan bibirnya seakan menggoda. Iya, Mas. Kami habis pulang kampung. Sebab harus ngurusin sawah juga Mbah yang mulai sakit-sakitan. Kenapa juga kita ngobrol berdiri sembarangan ya? Apa gak sebaiknya kamu kesini atau aku yang ke situ? Tanyanya lagi, membuat aku melihat ke sekitar area kontrakan yang memang masih banyak terlihat aktivitas penghuninya. Dan hampir di depan teras, mereka juga tengah berkumpul bersama anak istri mereka. Namun anehnya, mereka seakan tidak peduli dengan keberadaan kami berdua. Tak mungkin kalau mereka tidak melihatnya, sebab lampu yang hanya 10 watt terasa cukup untuk menerangi kami berdua. Tawaran cewek itu membuat aku untuk berpindah ke tempatnya. Dan kami pun melanjutkan obrolan kami dengan duduk di atas tikar lipat sebagai alasnya. Nama kamu siapa? Aku Malik. Saya Adila, Mas. Balasnya spontan, membalas uluran tanganku. Lama tangan kami saling menyatu dalam genggaman. Aku menikmati desiran lembut yang mulai menjalari urat nadiku yang berdenyut semakin kencang. Ada tamu toh? Aku tersentak mendengar sapaan dari pintu yang baru saja terbuka. Dan seorang wanita yang belum terlalu tua dan masih terlihat cantik berdiri di depan pintu.
Wanita itu mengenakan kain panjang sebagai pembalut tubuh bagian bawahnya. Sementara ia masih mengenakan kebaya berwarna biru muda, berlengan panjang. Mbak, ini tetangga baru kita. Namanya Mas Malik. Boleh kan aku ngobrol agak lama di sini? Adila mengenalkan aku pada Simbok, yang mungkin itu ibunya. Ya ndak apa-apa toh Cahayu. Masa sih Mbok harus melarang orang ngobrol? Setelah berkata begitu, Simbok kembali masuk untuk melanjutkan aktivitasnya. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Mungkin 5 tahun atau lebih. Kami merasa betah tinggal di sini. Selain tetangga nggak usilan sama keluargaku, juga buat akses berjualan jamu di sini mudah. Oh, berarti kamu nggak sekolah? Aku sekolah hingga tamat di sini, dan semua berakhir di sini. Berakhir? Apa maksudnya? Adila sepertinya bingung untuk mengatakan sesuatu. Enggak apa-apa. Sebenarnya aku mau melamar kerja, jadi apa saja. Tapi setelah aku pertimbangkan, rasanya gaji seorang tamatan SMA itu sangatlah minim bila aku bandingkan dengan penghasilanku menjual jamu keliling dengan gerobak. Aku tahu kalau kata-katanya kali ini hanya sebagai pengalihan dari pernyataannya tadi. Dia menunjuk sebuah gerobak kecil yang sedari tadi aku tidak melihatnya, ada di dekat tembok batas kontrakan dengan rumah orang lain. Atau memang aku tidak terlalu memperhatikannya saja. Hampir setiap sore, tepatnya setelah maghrib, aku selalu melihat Adila berada di teras kontrakannya seorang diri. Dan ketika aku menawarkan diri untuk ikut duduk bareng bersamanya, ia menyambutku dengan sangat antusias. Banyak hal yang kami bicarakan, tentang saat ia masih sekolah, tentang teman-teman ceweknya, dan tentang cowok yang pernah membuatnya patah hati. Namun pada pagi hari, setelah aku akan berniat berjualan, aku tidak pernah melihat cewek itu atau si emboknya ada di mana. Tempat itu nampak sepi, pintu pun selalu dalam keadaan rapat dan terkunci. Dan yang membuat aku penuh tanda tanya, lantai tempat di mana kami duduk semalam itu terlihat kotor seperti berlumut dan banyak debu. Padahal rasanya itu tidak mungkin. Semalam jelas aku melihat kalau lantai itu bersih, seakan bekas didipel. Mungkin mereka sudah berangkat berjualan jamu keliling kali ya. Sebab memang aku sudah tidak melihat gerobaknya yang terparkir di sisi tembok. Iya mas, Simbok itu gak pasti berangkatnya. Menurutnya semakin pagi ia berkeliling, maka akan semakin banyak pembelinya. Menurut Simbok, jamu memang bagus dikonsumsi sebelum makan, berbeda dengan obat-obatan dari dokter atau apotik yang justru menganjurkan makan dulu sebelum minum obat. Begitu alasan Adila saat aku bertanya pada sore harinya. Akhirnya dari obrolan-obrolan kecil timbul perasaan yang lain di antara kami berdua. Kamu sekarang punya pacar nggak? Emang kalau nggak punya, kamu naksir? Aku tidak perlu menjawab, sebab ada kilatan bening yang indah di matanya. Binarnya memberikan respon, agar aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku meraih kedua lengannya, lalu menggenggamnya erat, seakan tidak akan aku lepas lagi. Lalu setelah sore itulah, kami selalu menyempatkan diri untuk duduk bareng di teras, hingga rasa kantuk menyerangku atau Adila yang sudah mendapat panggilan dari si Mbok. Entah apa yang kami bicarakan setiap sore hingga malam, semua meluncur saja dari mulut kami tanpa kami pikirkan. Sehingga pernah kami kebablasan sampai jauh malam
masih berduaan di sana. Melihat malam semakin larut, aku pun berniat untuk masuk ke tempatku. Namun tak disangka, Adila malah justru mengikuti aku masuk ke tempatku. "Kenapa kamu malah kesini? Udah hampir pagi nih. Gak baik kalau ada sampai orang yang melihat kita." Tenang saja, tidak ada satu orang pun yang akan melihat kita. Lagi pula, aku cuma mau lihat aja tempat bujangan itu kayak apa sih. Ternyata begini aja cukup ya. Gak perlu kamar penyekat. Adila terus melihat-lihat isi di dalam kontrakanku yang memang tidak ada apa-apa. Kamu gak punya TV? Rasanya nggak perlu. Sekarang kan udah ada HP. Kita bisa lihat apa saja kok di sana. Sebenarnya aku merasa heran juga. Kenapa cewek ini nggak mendapat panggilan dari simboknya seperti malam-malam sebelumnya? Mbok tadi siang pulang kampung. Ada urusan yang mendadak katanya. Jadi mulai besok, aku yang menggantikannya berkeliling jamu. Terus, kapan kamu mau meracik jamu? Kalau kita masih ngobrol terus. Udah kok. Kan tadi siang sebelum si Mbok pergi, dia sudah menumpuk halus dan meracik semuanya. Aku hanya mengangguk, mengiyakan saja. Padahal bukankah tadi katanya mereka habis jualan dan pulang sore seperti biasanya. Tapi kenapa dia bilang si Mbok sudah meraciknya siang tadi? Jawaban itu seperti sebuah rekayasa saja. Di luar terdengar suara pintu yang dibuka, dan aku melongokkan kepala lewat pintu yang tidak aku tutup rapat. Caca sepertinya baru pulang kerja, masih mengenakan rok pendek dan kaos lengan pendek pula. Wajahnya sekilas aku melihat masih licin menggilap. Memang Caca selalu memperhatikan penampilannya. Sebelum masuk, ia masih sempat memandang ke tempatku. Kamu kenal sama cewek itu? Tanya Adila, menyadarkan pandanganku untuk beralih memandangi gadis di sebelahku. Kenal, namanya Caca. Dia kerja di kafe sebagai pemandu lagu. Dia juga sering kesini kok, sekedar ngobrol, melepaskan unek-uneknya. Hati-hati mas, kamu jangan sampai terperdaya olehnya. Dia mempunyai aura gelap. Loh, dari mana kamu tahu? Semuanya aku tahu, Mas. Aku sudah 5 tahun tinggal di sini, dan aku kenal sifat-sifat tetangga-tetanggaku. Tapi aku hanya sebatas mengenalnya. Itu pun karena aku merasa kasihan tiap kali mendengar curhatnya, tidak lebih. Dan sekarang aku sudah punya kamu, yang penuh perhatian sama aku. Baguslah. Aku hanya sekedar memperingatkan kamu aja, Mas. Jangan sampai kamu terjebak oleh permainan sandiwaranya. Terima kasih Adila. Aku percaya kalau aku bisa menjaga diriku. Dan Adila menunjuk ke kontrakan Caca yang gorden jendelanya tersingkap. Coba kamu perhatikan jendela itu. Apakah itu cewek tadi atau bukan? Benar apa yang dikatakannya. Aku melihat sosok cewek lain yang tengah memperhatikan kami. Cewek itu memang mirip Caca, namun pandangan matanya bukan mata biasa. Mata cewek itu berwarna merah menyala. Tenang saja, kamu gak perlu takut. Jika dia macam-macam, biar aku yang menghadapinya. Aku tak bisa berkomentar apa-apa, dan kembali pada obrolan tentang perasaan kami yang semakin hari semakin tumbuh. Aku ingin bicara sama simbok kamu. Rasanya kurang pantas deh, mengenal anak gadisnya tapi tidak mengenal orang tuanya. Kataku membicarakan tentang kedekatan kami. Itu akan tiba saatnya nanti. Bukankah hidup ini adalah misteri? Kita tidak tahu apakah hubungan kita ini akan langgeng atau akan berakhir dengan tak terduga. Kenapa kamu pesimis begitu, Adila? Kamu seakan masih menyimpan masa lalu kamu yang kelam.
Apakah kamu belum bisa melupakannya? Kalau hanya kata itu mudah, tapi pada kenyataannya itu terlalu berat untukku, Malik. Seberat apapun itu, aku akan selalu ada untuk kamu. Adila menatapku lekat dan lengannya merangkul leherku. Tiba-tiba bibirnya sudah menempel di bibirku. Hanya sesaat, namun telah meninggalkan kesan yang teramat dalam. Malam ini terasa begitu sunyi, bahkan sejak sore tadi aku sudah mengunci diri. Aku tidak melihat Adila di teras seperti biasanya. Yang aku lihat hanya lantainya yang kotor, agak berlumut, seperti sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Entah sudah berapa gelas kopi yang aku minum, dan berapa banyak batang rokok yang aku bakar. Rasanya aku kehilangan sesuatu yang belakangan ini sering membuat aku bahagia. Entah kemana gadis itu pergi. Ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun kepadaku. Nomor kontaknya pun tidak dapat aku hubungi. Dan aku gelisah. Apakah Adila akan kembali? Ceklik. Terdengar suara kunci diputar. Kemudian, derit pintu pun terbuka. Aku mengintai sekilas dari jendela. Caca baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Aku baru sadar kalau sudah beberapa malam ini Caca tidak datang menemui aku. Dan sepertinya dia pun begitu. Tak, 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 tak. Terdengar pintu diketuk pelan. Sebenarnya aku malas untuk membukanya. Tapi aku tidak pernah bisa untuk berpura-pura tidur atau apa. Dan memang aku tidak bisa mengecewakan orang lain. Aku membukakan pintu untuknya. Caca langsung menuju ke rak dapur. Ia mengambil sebungkus mie instan yang kemudian merebusnya. Aku memang memberikan kebebasan untuknya. Sekali lagi, karena rasa kasihan saja. Meskipun pada awalnya aku sempat terbius akan kecantikannya, namun memudar setelah tahu sedikit tentang dirinya. Caca memiliki kepribadian ganda. Pembawaan yang kadang semau gue gitu akibat dari masa lalunya yang telah hancur. Namun, temperamen yang lain adalah sifat dari sang pendampingnya yang lebih condong, haus akan keinginannya untuk bercinta. Aku banyak belajar dari Umi Salamah yang mewanti-wanti agar aku sebisa mungkin untuk menghindari bujuk rayunya. Dan kalaupun itu sampai terjadi, aku bukan tengah bercinta dengan Caca, tetapi bercinta dengan kembaran yang hanya memiliki hawa nafsu. Setelah menghabiskan mie instannya, Caca mengambil rokok dan menyulutnya. Kayaknya beberapa malam ini gue gak lihat elu deh, Malik. Pintu elu juga selalu dikunci. Emang lo habis kemana? Pertanyaan Caca tentu saja membuat aku heran. Soalnya hampir setiap malam aku ngobrol di teras bersama Adila. Gue gak kemana-mana kok. Malah gue yang gak pernah lihat elu pulang kerja. Gue pikir apa keluarga atau elu sakit dan tinggal bersama orang tua lo di rumahnya. Ah, masa sih? Iya beneran. Gue ngobrol sampai malam di depan. Ngobrol sama siapa lu? Aku tidak langsung menjawab, takut Caca tersinggung. Emang ada tetangga kita yang lain yang mau ngobrol sampai jauh malam? Ada, tuh cewek di kontrakan sebelah. Caca mengernyitkan alisnya mendengar aku menyebut kontrakan sebelah. Wah, lu pasti ngarang deh. Kontrakan itu udah lama kosong, Malik. Bos yang punya juga gak ngizinin orang buat tinggal di situ. Gue sendiri gak tahu alasannya. Kontrakan itu dibiarkan kosong tanpa dirawat. Lo lihat aja deh keramiknya aja, sampai pada lumutan gitu. Hah, aneh lu ah. Iya tapi beneran, Cak. Gue gak bohong. Cewek itu bernama Adila. Dan dia tinggal bersama ibunya, yang dia panggil dengan Simbo.
Caca memandang serius wajahku. Namun, ada suara yang terdengar dari arah toiletku. Tidak ada apa-apa, tapi anehnya, Caca seperti sangat ketakutan. Lu, lihat tuh, di depan toilet. Makhluk apaan dia? Tinggi hitam. Dan... Hus, pergi. Pergi. Teriak Caca, merapatkan tubuhnya padaku. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa juga. Masa lu gak ngeliatin sih? Tuh, dia mulai mendekatin kita. Lebih baik kita keluar aja. Aku yang memang tidak melihat apa-apa, apalagi makhluk tinggi hitam, tentu tidak merasakan takut sedikit pun. Aku berdiri dan menuju toilet sambil berkata, "Ayo, kalau berani hadapi aku, mana? Mana? Ayo tunjukkan wujud-wujudmu." Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa, sebab memang aku tidak melihat apa-apa. Dia udah pergi, Malik. Apa beneran? Lo gak lihat makhluk itu? Ngaco lo, Cak. Makhluk apaan? Cuma tembok aja kok ditakutin. Beginilah, gak enaknya jadi gue. Gue bisa melihat makhluk halus, tapi gue gak tahu cara menghindarinya.